Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, Bapak berdoa supaya anak-anak sekalian tetap sehat-sehat saja ya. Baik supaya proses pembelajaran kita tidak terganggu. Jadi mudah-mudahan anak sekalian tetap sehat walafiat sampai proses pembelajaran berakhir. Oke, baik sebelum kita mulai, mana ketua kelas? Saya, Pak. Oke, mungkin ketua kelas bisa dulu mempersiapkan sekaligus berdoa yang akan dipimpin oleh peserta didik. Oke, silakan ketua kelas. Bersedia. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Duduk kembali. Oke, baik anak-anakku sekalian, terlebih dahulu saya absen dulu ya. Apakah anak-anakku sekalian hadir semua? Hadir, Pak. Oke, hadir semua berarti lengkap ya 15 orang yang hadir. Oke, baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, saya mau mengajak anak-anakku sekalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mungkin anak-anakku sekalian bisa berdiri? Oke, kita bersama-sama menyanyi ya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi supaya anak-anakku tambah semangat, jadi semangat itu perlu ya dalam proses pembelajaran. Dan juga ini saya akan memberikan ice breaking. Jadi ice breaking ini salah satu tujuannya yaitu agar anak-anakku sekalian itu tetap bersemangat dalam belajar dan juga bisa melatih konsentrasi. Jadi ice breakingnya adalah mengikuti instruksi ya. Ketika saya mengatakan tepuk satu, semuanya bilang yes sambil tepuk satu kali. Yes. Yang kedua, hello. Yang ketiga, semangat. Jadi ada 3 kali ketukan seiring dengan yang saya sebutkan. Yang keempat yaitu konsentrasi. Terus yang terakhir, yang kelima adalah siap belajar. Pas, ada 5 ketukan, 5 tepuk tangan. Oke, coba kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, jadi anak sekalian, saya akan mengacak. Jadi bukan lagi tepuk 1, tepuk 2, tapi bisa saya sebutkan tepuk 5, tepuk 4. Jadi saya mau lihat apakah anak sekalian masih konsentrasi. Coba kita mulai. Tepuk 3. Oke, tadi masih ada yang kurang tepat.
Jadi dia mau sebutkan antara semangat atau siap belajar. Coba kita mulai kembali. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Yes. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi anak-anakku sekalian masih semangat ya. Masih semangat dalam proses pembelajaran. Jadi saya berharap anak-anak sekalian itu tetap mempertahankan semangatnya supaya fungsinya pada saat proses pembelajaran anak-anakku sekalian bisa lebih cepat memahami materinya. Karena kenapa? Karena adanya rasa semangat dalam belajar ya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan, saya mau minta kepada anak sekalian atau mau bertanya kepada anak sekalian, apakah anak-anakku sekalian masih ingat materi sebelumnya? Ada yang masih ingat apa materi sebelumnya? Oke, silakan Miranda. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi ternyata anak-anakku sekalian masih mengingat ya materi pertemuan sebelumnya. Mungkin ada anak-anakku sekalian bisa memberikan gambaran umum bagaimana materi sebelumnya? Oke, silakan Ririn. Oke, tepuk tangan. Jadi seiring perkembangan zaman terjadi perubahan interaksi di mana dulu itu hanya menggunakan kalau ingin berkabar atau ingin berinteraksi dengan orang lain yang jaraknya jauh, mereka harus mengirim surat. Nah, sekarang bagaimana? Beda dengan sekarang, yaitu menggunakan teknologi HP, bisa menelpon atau bisa SMS atau chat. Oke, mungkin masih ada yang lain bisa memberikan. Oke, silakan Miranda. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi menurut Miranda bahwa dulu materi sebelumnya kita mempelajari tentang yang disebut sebagai masyarakat jaringan, di mana masyarakat itu menggunakan teknologi dalam berkomunikasi melalui HP ataupun internet. Oke, mungkin masih ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, silakan Ilham. Era digital menuntut masyarakat untuk lebih melek teknologi dan bijak dalam berinteraksi di ruang maya. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa anak-anak sekalian, jadi masih mengingat ya materi sebelumnya. Baik anak-anak sekalian, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Jadi saya ulangi kembali, kita akan mempelajari tentang perkembangan ekonomi, transaksi ekonomi di era digital. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menganalisis perkembangan ekonomi di era digital. Jadi saya ulangi kembali, peserta didik dapat menganalisis perkembangan ekonomi di era digital. Jadi adapun sebentar saya akan mengambil penilaian, ada 2 penilaian yaitu asesmen awal atau diagnostik. Saya akan melakukan asesmen yang kedua yaitu asesmen formatif. Jadi asesmen awal atau diagnostik itu adalah asesmen pada saat guru mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik. Jadi sekaligus juga nanti pada saat pembentukan kelompok saya ambil dari hasil asesmen diagnostik kesiapan peserta didik. Oke, adapun kegiatan kita proses pembelajaran selama 2 kali 40 menit, saya akan menerapkan model pembelajaran PBL. Ada yang tahu PBL? Problem Based Learning. Jadi di mana tahapannya sebentar, saya akan membentuk 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini itu saya akan kasih masalah. Jadi ada LKPD-nya nanti, ada semacam artikel, ada masalah yang saya kasih. Nah, setelah itu masalah tersebut diselesaikan. Ada nanti lembar jawabannya, silakan dijawab berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi itu. Nah, tahapan selanjutnya adalah
nanti setelah sudah diskusi, masing-masing kelompok akan naik ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait masalah-masalah yang ditemukan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, setelah itu anak-anakku sekalian diberikan kesempatan untuk menanggapi, bertanya atau memberikan tanggapan. Oh, baik, sudah dipahami? Oke, dipahami ya? Oke. Oke, seperti tadi yang saya sebutkan tadi di awal, akan melakukan asesmen awal. Jadi asesmen awalnya adalah, ini sudah terdapat gambar di layar, ada 2 gambar di mana aktivitas belanja daring, gambar 1, yang kedua aktivitas pasar konvensional. Nah, cara menjawabnya adalah, nah saya sudah mengirim linknya di grup, jadi silakan dibuka linknya di grup, itu Google Form ya. Silakan diisi, diklik dulu, terus tulis nama dan kelasnya. Setelah itu tulis jawabannya berdasarkan gambar yang ada di hadapannya. Apa persamaan di antara kedua gambar ini? Yang kedua, apa perbedaannya? Apa perbedaan antara gambar pertama dengan gambar kedua? Nah, di situ sudah ada tempat untuk mengisi jawaban. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silakan dikerjakan ya. Apakah ada yang terkendala jaringan? Tidak ada? Oke. Oke, sudah ya? Oke, jadi waktunya habis untuk mengerjakan asesmen awal. Oke, saya lihat. Oke, hasilnya sudah ada semua. Tinggal 1 orang. Oke, sudah masuk. Oke, jadi hasilnya sudah masuk. Jadi ini nanti rujukan Bapak untuk membentuk kelompok berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Nantinya ada 3 kelompok. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah perkembangan ekonomi di era digital. Nah, sebelum saya lebih lanjut untuk menjelaskan materi ini, saya akan menampilkan sebuah video. Jadi mohon anak-anakku sekalian, mohon disimak, mohon diperhatikan video tersebut. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat di kehidupan, tanpa disadari membuat seseorang yang jauh merasa dekat, namun yang ada di dekatnya merasa jauh. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu sudah dapat dikerjakan dengan cara yang lebih mudah dan modern dengan menggunakan sebuah mesin seperti smartphone. Dahulu, anak-anak mainnya seperti petak umpet, di mana mereka akan berkumpul untuk bermain bersama-sama. Namun sekarang, dengan adanya smartphone, semua permainan sudah terdapat di Play Store, dan jika ingin memainkannya, anak-anak tinggal mendownload saja. Begitu juga dengan sistem komunikasi. Dahulu, untuk menghubungi kerabat jauh, kita harus menulis surat dan mengirimkannya lewat merpati pos. Namun sekarang, melalui aplikasi chatting, kita dapat berkirim pesan dengan cepat meskipun jaraknya jauh sekalipun. Tak hanya itu, kalau dahulu pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama
menunggu saja di sekolah sampai grade tersebut datang. Untuk berbelanja pun, yang awalnya jika kita ingin membeli sayur harus ke pasar dan melakukan transaksi langsung dengan penjual di sana, sekarang kita dapat berbelanja melalui aplikasi di smartphone seperti Shopee, Lazada, di mana transaksi dapat dilakukan menggunakan m-banking tanpa harus tatap muka langsung dengan penjual. Berbicara tentang transaksi, zaman dahulu, jika ingin memiliki suatu barang, dapat menggunakan sistem barter, yakni sistem saling tukar-menukar barang. Kemudian berkembang dengan menggunakan mata uang seperti saat ini. Dan sekarang dengan kecanggihan teknologi dapat membuat kita melakukan transaksi dengan aplikasi seperti OVO, Dana di smartphone kita. Hal di atas merupakan perbandingan yang kita rasakan semenjak teknologi sudah ada, terutama adanya akses internet yang mempermudahkan kita dalam melakukan semua aktivitas. Akan tetapi, gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif dan tetap menjalin hubungan sosial antar sesama, karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Jadi itu tadi cuplikan video terkait kegiatan ekonomi di era digital. Nah, sebelum saya melanjutkan, mungkin anak-anakku sekalian ada yang pernah belanja online? Ada yang pernah belanja online? Pernah ya? Oke, biasanya aplikasi apa yang dipakai untuk belanja online? Shopee, ada yang pakai OVO, Tokopedia. Nah, kalau OVO itu dia sistem pembayaran. Jadi kalau Shopee itu adalah tempat atau marketplace, tempat anak-anakku sekalian bisa berbelanja berbagai macam berdasarkan kebutuhan. Jadi sudah banyak barang-barang yang tersedia, tinggal kita pilih. Kira-kira anak-anakku sekalian kenapa pilih belanja online? Apa alasannya boleh pilih belanja online? Yes, silakan. Oke, lebih mudah dijangkau, betul sekali ya. Karena kita tinggal di rumah saja, tinggal klik, tinggal tunggu barangnya. Oke, biasanya barang apa yang dibeli? Pakaian. Kenapa mau beli pakaian di belanja online? Menarik. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Nah, itu tadi pertanyaan terkait persoalan belanja online. Nah, kita kembali ke video. Nah, tadi sudah diberikan atau sudah ada tampilan video terkait kegiatan ekonomi di era digital. Mungkin anak-anak sekalian ada yang bisa memberikan tanggapan terkait video tersebut. Oke, silakan Ayu. Dari video tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa adanya perbedaan yang sangat mencolok dari masa kini dan masa lalu. Di masa lalu, kita hanya dapat menggunakan surat untuk saling berkomunikasi, sedangkan sekarang kita hanya bisa menggunakan apa? smartphone. Oke, menggunakan smartphone. Tepuk tangan dulu. Jadi menurut Ayu katanya terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Dulu ketika ingin bertransaksi atau berinteraksi dengan orang lain harus menggunakan surat. Jadi harus menggunakan surat, mungkin butuh waktu yang lama karena suratnya mungkin lama sampai. Tapi sekarang coba kita lihat, serba teknologi, serba modern. Gimana kita hanya menggunakan HP, mendownload aplikasi, setelah itu bisa interaksi dengan orang lain. Seperti salah satu aplikasi misalnya WhatsApp. Bisa menggunakan WhatsApp berinteraksi dengan orang lain walaupun jaraknya yang sangat jauh. Oke, mungkin masih ada yang bisa memberikan tanggapan atau mungkin ada yang mau bertanya. Saya Pak, Oke, silakan Reski. apakah betul dulu sebelum mengenal mata uang, jika membutuhkan satu barang bisa ditukar dengan barang yang kita miliki? Oke, tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Jadi pertanyaannya tadi Reski, apakah betul dulu itu kalau memenuhi kebutuhannya itu menukar dengan barang yang lain? Jadi memang betul ya. Jadi ini perbedaan mencoloknya. Dulu ketika ingin membutuhkan barang atau ada kebutuhannya,
Dia menukarkan barangnya yang ada. Contoh, misalnya dia mempunyai beras, tapi dia membutuhkan ikan. Jadi berasnya itu dia tukar dengan ikan. Jadi dia cari orang lain yang membutuhkan beras, jadi saling tukar menukar. Dia ada yang membutuhkan beras, dia membutuhkan ikan. Jadi itu namanya sistem apa? Sistem barter. Nah, coba sekarang bagaimana perbedaannya? Sangat mencolok perbedaannya. Jadi itu setelah itu sistem barter sudah mengenal namanya uang sebagai alat tukar yang sah untuk menukar barang. Jadi sistem barter dulu setelah perkembangan zaman berubah menjadi alat tukar, yaitu berupa uang. Jadi sekarang itu bisa bertransaksi melalui internet digital dengan mendownload aplikasinya, misalnya OVO, apalagi biasanya Dana, bisa mobil banking. Nah, itu cara bertransaksi. Jadi bisa membeli barang dengan cara mentransferkan uang, tinggal menunggu barangnya. Coba perbedaan yang sangat mencolok zaman dulu dengan zaman sekarang dalam kegiatan bertransaksi. Oke. Oke, saya perlihatkan PowerPoint. Nah, sebelum kita melangkah, mungkin ada anak-anak sekalian bisa menjelaskan apa sih itu ekonomi digital? Ada yang bisa memberikan penjelasan atau mungkin ada tanggapan atau memberikan pertanyaan? Oke, silakan, Ulfa. Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang berbasis pada teknologi digital internet. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Jadi ekonomi digital itu adalah kegiatan ekonomi yang berbasis kepada teknologi internet, digital internet. Jadi segala kegiatan ekonominya itu berbasis pada internet ataupun teknologi. Nah, itulah disebut sebagai ekonomi digital. Nah, selanjutnya sejarah ekonomi digital. Mungkin bisa bantu saya Selfie membaca sampai paragraf kedua. Oke, silakan. Secara ekonomi digital sebenarnya sudah berlangsung mulai dari tahun 1992 dengan menggunakan komputer pribadi atau smart komputer dan internet sebagai teknologi kunci yang digunakan untuk efisiensi bisnis. Penggunaan teknologi seperti komputer dan internet ini pun menjadi awal dari perkembangan e-commerce atau perdagangan elektronik. Oke. Jadi anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa ternyata ekonomi digital itu sudah mulai pada tahun 1980-an. Jadi sudah ada yang dikenal namanya ekonomi digital. Nah, penggunaan teknologi seperti komputer dan internet ini pun menjadi awal dari perkembangan e-commerce. Jadi awalnya itu adalah karena perkembangan teknologi seperti komputer dan internet. Inilah babak awal di mana e-commerce itu sudah merajalela di masyarakat. Di mana kegiatan transaksi ekonomi digital itu merebak di masyarakat. Itu karena awalnya itu karena adanya komputer dan internet. Jadi dengan adanya itu komputer dan internet, semua masyarakat bisa berinteraksi atau bisa bertransaksi walaupun jaraknya jauh dari tempatnya. Nah, itu. Lanjut. Jadi ada 4 manfaat ekonomi digital. Yang pertama apa? Menghemat biaya. Yang kedua, menurunkan hambatan. Yang ketiga, ketersediaan informasi yang lebih besar. Yang keempat, lebih menghemat waktu. Jadi yang pertama menghemat biaya. Kenapa bisa menghemat biaya? Kenapa? Contohnya bagaimana? Kenapa bisa menghemat biaya menggunakan ekonomi digital? Salah satu contohnya adalah anak-anakku sekalian ketika melakukan transaksi atau ingin membuka toko, tidak perlu lagi membeli tempat. Cukup memposting
barang yang atau produk yang ingin dijual di marketplace atau di Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan banyak biaya membeli tempat. Kan dulu seperti itu, kalau menjual produknya harus pergi ke pasar membeli tempat atau lahan. Setelah itu dia simpan barangnya dan diperjualbelikan. Nah sekarang tidak, cukup di rumah saja, buka aplikasi, simpan barangnya, produknya di salah satu aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Yang kedua, menurunkan hambatan. Kenapa bisa menurunkan hambatan? Karena semua masyarakat punya peran aktif dalam berinovasi. Jadi tidak ada lagi hambatan. Mungkin ada orang yang mempunyai inovasi dan kreatif, tapi tidak bisa dikembangkan, tidak bisa diaktualisasikan. Kenapa? Karena terbatas ki. Tapi dengan adanya teknologi yang punya inovasi bisa mendaftar atau bisa melalui internet berkreasi inovasi sehingga karyanya tersebut bisa ditampilkan melalui media sosial dan orang-orang pun bisa melihat, menyaksikan hasil dari karya seseorang. Jadi itu. Yang ketiga, ketersediaan informasi yang lebih besar. Contoh, di Facebook, banyak informasi-informasi yang kita bisa lihat. Oh, terjadi penurunan BBM, harga BBM. Oh, besok akan terjadi kenaikan harga solar. Nah, itu sudah ada di Facebook ataupun sudah ada di link berita atau sudah ada di artikel-artikel yang sering dibuka di Google dan sebagainya. Itu namanya ketersediaan informasi yang lebih besar. Dulu terbatas pada televisi informasi, jadi harus menonton, ada berita didapat. Atau mungkin melalui koran, sebelum ada televisi hanya koran. Jadi koran yang dibeli itu pun terbatas, koran informasi-informasi yang ada. Tapi sekarang dengan adanya internet, kita bisa mengakses semua informasi-informasi yang kita butuhkan. Yang terakhir, lebih menghemat waktu. Ada yang tahu bagaimana itu lebih menghemat waktu? Ekonomi digital? Artinya, kita tidak lagi perlu pergi ke pasar capek-capek, berjalan kaki, naik motor, pergi lihat barangnya, pindah ke toko yang lain karena tidak sesuai dengan barang yang butuhkan. Tidak ada lagi pergi lagi di tempat yang lain. Itu memakan waktu yang banyak. Nah, setelah menggunakan ekonomi digital seperti belanja online melalui Shopee, Tokopedia, kita bisa membuka saja barang-barang yang kita butuhkan. Sudah ada semua di situ. Jadi itu. Jadi kita tidak perlu lagi capek-capek pergi ke pasar atau pergi ke tempat lain yang jauh untuk membeli barang yang kita butuhkan. Nah, itu. Oke, jadi itu materi terkait ekonomi digital. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya akan membagi kelompok. Jadi, saya akan membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang sudah saya lakukan tadi pada saat di awal, yaitu asesmen awal. Jadi, sini sudah masuk nama-nama kelompok, nama-nama peserta didik yang sudah mengerjakan asesmen awal. Nah, di sini sudah ada. Oke, jadi nama kelompoknya. Oke, sesuaikan ya. Kelompok 1, Ayu, Abril, Adil, Alif, Munandar, Hajar, Muhammad Fadil. Kelompok 2, Nurlela, Riona, Sulkifi, Tanri, Ulfa. Siapa lagi? Aldi, Asrar. Kelompok 3, Dinda, Fadil, Indri, Husnul, Riona, Ulfa, Ayu. Oke, silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 2.
Kelompok 3. Oke, saya jelaskan ya. Jadi masing-masing kelompok itu memiliki masalah yang berbeda. Nah, tugasnya Anda silakan didiskusikan untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Jadi sudah ada di situ lembar jawaban. Nah, silakan diisi berdasarkan hasil diskusinya. Jadi kelompok pertama itu membahas tentang dampak pembelian daring atau online terhadap omset penjualan busana wanita. Nah, kelompok 2 membahas tentang pasar tradisional nasibnya kini di era perbelanjaan daring atau online shop, loka pasar dan perdagangan elektronik. Nah, sedangkan kalau kelompok 3 membahas tentang jual beli daring, dampak dan pengaruhnya bagi masyarakat. Oke, silakan anak-anakku sekalian untuk mengerjakan. Saya kasih waktu sebanyak 2 menit. 20 menit. Oke. Silakan anakku sekalian, kalau ada yang kurang dipahami, silakan angkat tangannya. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Jadi masing-masing kelompok itu beda masalahnya. Jadi silakan didiskusikan. Nah, nanti setelah diskusi, sudah dikerjakan LKPD-nya, nah, nanti anak-anakku sekalian akan mempresentasi hasil diskusinya. Ada kendala? Tidak. Oke. Ada kendalanya? Ada kendala? Tidak ada? Oke. Jadi anak-anakku sekalian, jadi saya akan, kalian bisa mencari referensi di internet. Jadi bisa menggunakan HP untuk mencari referensi. Silakan manfaatkan sumber daya yang ada untuk mencari referensi. Jadi tadi sebelumnya sudah saya bagikan bahan ajar bersamaan dengan LKPD, bisa juga dibaca bahan ajarnya.
Bagaimana, ada kendala? Reski, ada kendala Reski? Oke, bisa menggunakan HP ya untuk mencari referensi atau bahan ajar. Bisa juga buku paket yang sudah dibagikan ya. Ada kendala? Oke, jadi ini yang pertama pertanyaannya. Jelaskan beberapa alasan belanja daring lebih banyak diminati dibandingkan dengan belanja di pasar tradisional. Coba dianalisis artikel. Nah, ini artikel yang di atasnya. Nah, di sini sudah ada jawaban dari pertanyaan 1. Jadi coba lihat, baca ulang kembali. Setelah itu jawab. Ada beberapa itu alasan kenapa belanja daring lebih banyak diminati dibandingkan dengan belanja di pasar tradisional. Nah, yang kedua, tulis di sini yang di kolom kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya belanja daring dan kekurangan belanja daring. Nah, ada beberapa di sini yang di artikelnya. Silakan dibaca ulang kembali, diperhatikan baik-baik. Nah, bisa nanti jawabannya itu bisa diisi di kolom ini. Oke. Kalau ada kendala silakan diangkat tangan ya yang ingin bertanya. Bagaimana kelompok 2? Jadi kelompok 2 itu memiliki 3 pertanyaan ya. Beda dengan kelompok 3 tadi. Kalau kelompok 3 dia memiliki 2 pertanyaan, sedangkan kelompok 2 itu ada 3 kolom pertanyaan yang harus diisi oleh peserta didik. Nah, silakan diperhatikan di sini, dibaca, dianalisis baik-baik artikelnya tentang pasar tradisional nasibnya kini di era berbelanja daring atau online shop, loka pasar, marketplace, dan perdagangan elektronik. Nah, setelah dianalisis, silakan dijawab di lembar pertanyaan atau lembar LKPD yang ada di bawahnya. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan penjual dan pembeli pada saat transaksi jual beli di pasar tradisional dan daring jika dilihat dari penampilan. Nah, yang kedua, jelaskan permasalahan yang sering terjadi di toko daring. Ini kan biasanya kita yang pelaku belanja online pasti ditahu bagaimana itu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi kalau belanja daring, Ki. Nah, yang ketiga, bagaimana menurut kelompokmu agar pasar tradisional era digital masih bisa mendapatkan pelanggan dan tidak kehilangan pendapatan. Nah, di sini juga ada masalah yang timbul di artikelnya. Ini bisa dijadikan referensi untuk menjawab jawab pertanyaan nomor 3. Nah, bisa mungkin juga sebenarnya lihat ke bagaimana di masyarakat. Nah, di masyarakat itu yang ada di pasar-pasar itu mulai kehilangan pelanggan. Kira-kira apa penyebabnya? Itu tidak lain karena tadi salah satunya adalah belanja daring. Orang-orang malas pergi belanja daring langsung ke pasar ataupun ke toko-toko karena sudah bisa belanja melalui daring. Tinggal di rumah, tinggal membuka aplikasi. Kita hanya membutuhkan internet. Kita bisa mengakses atau bisa memilih banyak barang. Nah, ini salah satu alasan faktor yang menyebabkan sehingga pasar-pasar tradisional itu mulai kehilangan pelanggan. Jadi itu. Jadi silakan dijawab nanti di nomor 3. Ada pertanyaan? Oke. Nah, bagaimana kelompok 1? Ada halangan atau kendala? Coba. Jadi kelompok 1 ini memiliki 5 pertanyaan. Jadi beda tadi kelompok 2, kelompok 3.
Kalau kelompok 3 itu hanya 2 pertanyaan, kelompok 3 itu 3 pertanyaan, sedangkan kelompok 1 5 pertanyaan. Nah, adapun temanya itu dampak pembelian daring online terhadap omset penjualan busana wanita di Blok B lantai El Gilos AD Pasar Tanah Abang. Nah, coba perhatikan di sini analisis baik-baik artikel atau bahan bacaan di sini. Nah, nanti setelah itu jadikan dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, adapun pertanyaan pertama, mengapa para pengusaha retail di pasar tradisional di Pasar Tanah Abang, Jakarta mengalami penurunan? Kira-kira apa penyebabnya? Yang dulunya Tanah Abang terkenal, ramai setiap tahun, apalagi pada saat mau lebaran. Full itu tempat Tanah Abang. Tapi sekarang mengalami penurunan. Kira-kira apa alasannya? Mengapa para pengusaha retail di Pasar Tanah Abang ini mengalami penurunan omset atau pendapatan? Nah, yang kedua, kendala apa saja yang menyebabkan para pengusaha retail di Pasar Tanah Abang belum bisa menghadapi tantangan di era digital? Kira-kira apa kendalanya ini para pedagang yang ada di Tanah Abang untuk mengatasi di era digital? Kan perlu adanya inovasi, perlu adanya kreativitas. Tapi kira-kira apa yang melatar belakangi ini? Apa kendalanya ini para pedagang Tanah Abang yang supaya bisa bersaing dengan pedagang yang lain yang menggunakan internet atau digital. Nah, yang ketiga, apa yang telah dan sedang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengatasi permasalahan semakin melemahnya kegiatan ekonomi di pasar tradisional? Nah, apa yang telah dan sedang? Kira-kira apa yang telah yang dilakukan oleh pemerintah dan sedang berlangsung sekarang yang yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi penurunan omset oleh pedagang tradisional? Nah, ini kebijakan, mungkin bisa kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang sedang dan telah dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang keempat pertanyaannya, kira-kira apa simpulan dari artikel tersebut? Nah, coba kita tadi baca dari awal sampai akhir artikel ini. Nah, setelah itu kalian simpulkan kira-kira apa simpulan yang tepat yang bisa diberikan dari pertanyaan nomor 4. Nah, silakan diisi nanti di kolom ini. Nah, sedangkan pertanyaan terakhir, bagaimana menurut kelompokmu apa yang harus dilakukan oleh para pengusaha retail di Pasar Tanah Abang untuk dapat terus bertahan? Nah, kira-kira pendapat kalian apa yang harus dilakukan ini para penjual yang ada di Tanah Abang supaya bisa mempertahankan omsetnya atau bisa meningkatkan omsetnya? Nah, ini pendapat kelompok kalian. Jadi tidak perlu lagi melihat di artikel karena tidak ada jawabannya situ. Karena ini menurut kalian, kelompok kalian. Kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan ini para pedagang Tanah Abang supaya omsetnya itu terus meningkat, supaya bisa bersaing dengan pedagang online. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan diangkat tangan ya. Jadi selain dari artikel yang ada di LKPD-nya, kalian juga bisa menggunakan PowerPoint tadi untuk meningkatkan bahan bacaan atau referensinya. Bisa juga melalui video di YouTube. Nah, bisa juga menggunakan link berita. Jadi gunakan sumber daya yang ada untuk memudahkan kalian. Nah, itulah fungsinya teknologi. Cari referensinya untuk bisa menjawab LKPD yang sudah saya bagikan.
Tidak usah buru-buru ya, masih ada waktunya untuk mengerjakan. Masih semangat ya? Oke. Masih bisa konsentrasi? Masih konsentrasi? Oke. Oke, tapi ya mempertahankan konsentrasinya, karena itu penting. Supaya tidak fokus, supaya pada saat belajar atau membaca itu memudahkan Anda. Oke, tinggal berapa? Satu nomor ya? Oke. Jadi tinggal kelebihan dan kekurangan. Ya silakan dikerjakan. Jadi tidak usah buru-buru ya, masih ada waktu. Jadi digital bukan hanya pada sektor ekonomi, tapi di sektor pendidikan pun digital sudah merebak atau sudah dimanfaatkan. Salah satu contohnya adalah pembelajaran kita pada hari ini. Itu kalian bisa menggunakan handphone kalian untuk membuka atau mencari materi atau referensi. Jadi itu salah satu manfaat teknologi di era modernisasi ini yang dimanfaatkan di sektor pendidikan. Jadi bukan hanya di sektor ekonomi. Jadi pada saat nanti presentasi semuanya akan naik ya.
akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi masing-masing peserta didik nantinya memiliki peran dalam presentase yang akan dilakukan sebentar. Selain biasanya pakaian, apa yang dibelanja? Ada yang pernah belanja buku? Kok anak sekolah yang tidak pernah belanja buku? Padahal kalian kan fase proses pendidikan. Masih sekolah, SMP bisa membeli buku. Ada banyak buku, ada banyak pilihan di media sosial. Di Shopee ada, di Tokopedia ada, di Lazada ada. Nah, itu sebenarnya salah satu hal yang penting untuk kita yang masih sekolah. Oke, masih ada 3 nomor ya. Silakan dikerjakan. Oke, masih ada 1 nomor ya. Ya, silakan dikerjakan. Jadi bagaimana menurut kelompokmu agar pasar tradisional di era digital masih bisa mendapatkan pelanggan dan tidak kehilangan pendapatan? Pernah pergi ke pasar? Pernah. Kalian kan bisa lihat langsung bagaimana perkembangan di pasar. Apakah ada perbedaan pasar dulu dengan pasar sekarang? Ada ya. Nah, itu salah satu perbedaannya. Kira-kira kalian juga bisa menganalisis kira-kira penyebabnya apa sih sehingga para masyarakat ini, konsumen ini sudah mulai bosan belanja langsung di pasar atau di toko-toko atau di supermarket. Bisa kita lihat banyak nih toko-toko yang tutup atau gulung tikar, bangkrut karena tidak mampu untuk berkompetisi. Tidak mampu mempertahankan omsetnya sehingga bangkrut, terpaksa menutup supaya tidak bengkak pengeluarannya. Ada kendala Miranda? Tidak ada? Jadi tinggal kekurangan ya yang belum dikerjakan. Kekurangan belanja daring. Untuk menjawab lengkapi tabel berikut. Apa kira-kira yang bisa Anda jawab tentang kekurangan? Bagaimana jawaban Anda, pendapat Anda tentang kekurangan belanja daring? Nah, tidak bisa dipungkiri pasti ada kekurangan. Masing-masing mempunyai kekurangan.
Oke, bagi yang belum selesai silakan diselesaikan. Jadi waktu kita tinggal 5 menit. Jadi bagi yang belum selesai silakan diselesaikan. Jadi tinggal waktu untuk diskusi mengerjakan LKPD itu waktu 5 menit. Iya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Iya. Apa yang tepat untuk mengatasi ya? Ya, penurunan. Jadi hasil diskusinya sebentar itu yang akan menjadikan bahan untuk presentasi ya. Jadi masing-masing kelompok yang belum dapat giliran untuk presentasi bisa mempersiapkan pertanyaan sebentar. Kira-kira pertanyaan untuk kelompok yang presentasi. Coba. Tinggal berapa soal? Oh, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai bisa kembali lagi membaca materinya supaya lebih memberikan pemahaman yang mendalam. Oke, tinggal satu nomor ya. Silakan dikerjakan. Coba pulpen ini. Oke, tinggal berapa? Oke, sudah selesai ya? Oke. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi siap-siap untuk melakukan presentasi ya. Oke, jadi siapkan kelompoknya untuk presentasi. Jadi ada yang bertindak sebagai moderator, ada yang membaca pertanyaan dan pertanyaannya dan jawabannya. Dan ada nanti yang menjawab ketika ada yang kelompok lain mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan ya. Oke, jadi baik saya akan meminta kelompok 3 untuk pertama melakukan presentasi. Oke, silakan menuju ke depan untuk presentasi kelompok 3. Jadi masing-masing kelompok itu mempersiapkan pertanyaannya untuk kelompok 3. Atau mungkin ada tanggapan yang akan diberikan kepada kelompok yang presentasi, silakan.
Oke, silakan di sini, maju ke depan di sini. Lagi. Oke. Oke, siapa moderator yang ditunjuk? Oke, siapa? Oke, selfie. Oke, silakan selfie. Jadi ingat ya, moderator punya peranan penting untuk mengarahkan kelompoknya. Oke, masuk sini. Kesini, mari kesini lagi. Oke, lagi. Enggak apa-apa di sini ya. Lagi. Oke. Oke, perhatikan ya, anak-anakku sekalian. Simak hasil presentasi dari kelompok 3. Oke. Dengan ini kami persilakan kepada kelompok 3 untuk memulai presentasinya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dibacakan oleh dan dijelaskan beberapa alasan belanja dari pribadi dibandingkan dengan belanja di pasar tradisional. Kemudahan dan kenyamanan, kualitas barang, potongan harga, dan menarik. Alasan kelebihan dan kekurangan belanja dari kelebihan, kemudahan dan kenyamanan yang diberikan kepada konsumen untuk mendapatkan produk yang Oke, jadi mungkin bisa diperbesar suaranya, teman-temannya tidak mendengar. Dibesarkan suaranya ya, volumenya. kelebihan, kemudahan dan kenyamanan yang diberikan kepada konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan tanpa harus pergi ke toko fisik. Lebih cepat menemukan barang yang dibutuhkan. Kekurangan, barang tidak sesuai ekspektasi, harga lebih mahal, kasus penipuan, efisiensi waktu yang lumayan lama. Oke, silakan dilanjutkan. Menurut Anda, apakah produk atau pendidikan usahakan melalui aplikasi daring perlu diambil karena mengganggu perdagangan pasar tradisional? Bisa volumenya diperbesar? Kalau menurut kelompok kami, perdagang dengan menggunakan aplikasi belanja online memang sangat mempengaruhi perdagangan pasar tradisional, tapi perlu juga diketahui bahwa perkembangan zaman akan terus berubah dan teknologi akan selalu berada dalam kehidupan kita. Jika kita menginginkan teknologi dalam berjalan, maka bisa jadi kita akan tergerus dengan sama. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, jadi sekarang sesi bertanya. Silakan kepada kelompok yang lain untuk mungkin mengajukan pertanyaan. Oke, silakan. Kelompok berapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Ada tanggapan mungkin ada tanggapan dari kelompok lain atau mungkin pertanyaan yang bisa diberikan kepada kelompok. Ya, silakan Gabriel dari kelompok 1. Bagaimana cara mengembangkan ekonomi digital? Oke, bagaimana cara mengembangkan ekonomi digital? Dengan cara berdiskusi. Oke, moderator mana moderator? Berikan waktu untuk berdiskusi. Oke, silakan. Apa? Coba.
Kenapa? Oh, masih mau ditambahkan jawaban? Boleh? Masih bisa? Sudah? 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 Mengerti? Oke, silakan. Bukan. Oke, silakan. Ya. Dengan cara mengajak UMKM untuk menjual secara daring. Oke. Silakan moderator ambil alih. Bukan. Baik, saya menerima tanggapan kalian. Sorry. Oke, masih ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Silakan moderator diambil alih. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, sudah tidak ada ya? Oke. Silakan ditutup. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan. Itulah tadi hasil kerja dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, sekarang kelompok 3 yang melakukan presentasi, sekarang kelompok 2 untuk presentasi ke atas di depan teman-temannya. Bagaimana, sudah? Sudah, Pak. Oke, silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dicatat. Catat baru. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan kepada saudara Gerin untuk membacakan materi yang akan disampaikan. Oke, volumenya bisa dibesarkan ya. Nomor 1. Bagaimana perbedaan penjual dan pembeli pada saat terjadi transaksi jual beli di pasar tradisional dan lain jika dilihat dari penampilan atau performa? Jawaban: pasar tradisional konsumen harus datang ke lokasi penjualan secara langsung, sedangkan pasar daring atau online bisa dilakukan melalui internet dan dimanapun. Saya persilakan kepada saudari Denny untuk membacakan soal nomor 2. Nomor 2. Jelaskan permasalahan yang sering terjadi di toko daring antara penjual dan pembeli. Yang sering muncul adalah ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli, pembayaran, layanan, dan infrastrukturnya, penipuan. Baik, saya persilakan kepada saudara April untuk membacakan soal nomor 3. Bagaimana menurut kelompokmu agar pasar tradisional di era digital masih bisa mendapatkan pelanggan dan tidak kehilangan pendapatan dengan cara memanfaatkan
Oke, dipersilakan kepada kelompok, mungkin ada kelompok yang lain yang bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan. Oke, kalau tidak ada mungkin bisa ditutup kalau tidak ada pertanyaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Silakan ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 1 untuk melakukan presentasi hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 1. Siapa yang bertindak sebagai moderator? Oke, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya persilakan kepada pemateri 1 untuk membacakan soal dan jawaban dari nomor 1 dan 2. Mengapa para pengusaha besar di pasar Tanah Abang Jakarta mengalami penurunan omset di era digital? Sulit untuk menjual yang ada di pasar Tanah Abang karena mengingat para pedagang pasar Tanah Abang yang mayoritas pendatang rendah. Saya persilakan kepada pemateri 2 untuk membacakan soal dan jawaban dari nomor 3 dan 4. Kendala apa saja yang menyebabkan para pengusaha retail di pasar Tanah Abang belum bisa menghadapi tantangan digital? Jawabannya, adanya perubahan sosial dan teknologi yang makin pesat dan sektor rental yang terus berkembang dengan cara-cara yang tidak terduga. Saya persilakan kepada pemateri 3 untuk membacakan soal dan jawaban dari nomor 3. Apa yang telah dan sedang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengatasi permasalahan semakin melemahnya kegiatan ekonomi di pasar tradisional pada era ekonomi digital saat ini? Pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas Perdagangan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait serta mengajak semua elemen pedagang untuk dapat terlibat di dalam upaya digitalisasi pasar Tanah Abang. 4. Apa simpulan dari artikel tersebut? Dengan adanya modernisasi pasar Tanah Abang, hal itu diharapkan dapat mempertahankan eksistensi pasar Tanah Abang. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Oke, sekarang sesi bertanya. Oke, kelompok 2. Ada yang bertanya? Silakan moderator. Saya persilakan kepada kelompok 2 untuk bertanya atau menanggapi. Jika Anda sebagai pemerintah, kebijakan apa yang tepat untuk mengatasi penurunan penjualan? Baiklah, izinkan kami untuk berdiskusi selama 10 menit. Oke, jadi silakan diskusikan dulu. Mungkin berikan kesempatan kepada kelompok untuk mendiskusikan jawabannya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya persilakan kepada pemateri 3 untuk menjawabnya. Jika kami pemerintah, kami akan mengeluarkan kebijakan yaitu 1. Melakukan renovasi terhadap pasar tradisional agar tidak menjadi kumuh. 2.
Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Apakah dari kelompok lain masih ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Baik, sudah tidak ada mungkin? Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya atau menanggapi, kami tutup presentase dari kelompok 1. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, jadi itu tadi kegiatan presentasi anak-anakku sekalian. Jadi saya menyimak tadi ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan atau ditanyakan oleh beberapa kelompok dan kemudian berhasil dijawab atau bisa dijawab oleh kelompok yang melakukan presentasi. Oke, baik. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum melakukan asesmen formatif, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait hasil diskusi kita. Jadi selama diskusi dan presentasi mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan ataupun tanggapan terkait hasil kegiatan kita selama diskusi, silakan. Oke, Riona silakan. Era digital telah membawa transformasi besar-besaran dalam aktivitas ekonomi global tak terkecuali Indonesia. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah menciptakan peluang baru dan mengubah cara kita berbisnis, berinteraksi, dan berkonsumsi. Oke, tepuk tangan dulu untuknya. Jadi menurut Riona katanya dengan adanya era digital ini kegiatan-kegiatan sehari-hari kita sudah berubah. Yang dulunya bertransaksi melalui uang, cash, sekarang sudah menggunakan teknologi digital atau menggunakan atau mentransfer atau menggunakan OVO, ada yang menggunakan Dana, ada yang menggunakan mobil banking dan sebagainya. Itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk bertransaksi secara tidak langsung. Jadi atau tidak tatap muka, tapi melalui aplikasi atau melalui digital. Jadi itu ya. Oke, baik. Saya akan melakukan asesmen formatif ya, khususnya pengetahuan. Jadi saya mau melihat sampai sejauh mana anak-anakku sekalian memahami materi ini selama pembelajaran mulai dari awal sampai detik ini ya. Jadi asesmen formatif saya itu sudah saya buat di Google Form. Nah, saya sudah kirim melalui grup. Jadi sebelum pembelajaran tadi saya sudah mengirimkan di grup link Google Form-nya. Jadi tinggal diisi ya. Nah, silakan dibuka. Oke, sudah ya? Oke, jadi ada satu asesmen formatif melalui Google Form. Nah, yang kedua, saya menggunakan quizzes. Jadi, quizesnya itu bentuk pilihan ganda. Jadi, ada 5 soal melalui quizzes. Kalian akan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari bersama. Oke, silakan dibuka HP-nya masing-masing. Oke, silakan dibagikan satu orang barcode-nya. Silakan dibagikan kepada teman-temannya. Jadi satu orang satu barcode ya. Oke, jadi cara menjawabnya adalah ketika misalnya jawabannya A, silakan angkat jawabannya, lihat ada huruf A di atasnya, berarti itu jawaban A. Begitu pula dengan jawaban B, silakan ditukar, jawaban C sesuaikan dengan C yang di atas. Jadi itu ya, tinggal ditukar-tukar. Dibalik-balik barcode-nya sesuai dengan pertanyaan yang jawaban yang Anda pilih. Oke, enggak cukup?
Oke, sudah. Tunggu dulu ya, jaringan tidak memungkinkan. Oke, silakan. Jadi kalau jawabannya A, silakan diangkat kertasnya A di atas. Jadi itu jawabannya A atau B ataupun C atau D, tinggal dibalik-balik. Oke, silakan diangkat jawabannya. Bagaimana peserta didik dapat berkontribusi dalam perkembangan ekonomi digital? A. Dengan mengembangkan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, memanfaatkan platform digital dan mencari peluang bisnis online. Oke, silakan diangkat jawabannya. Oke, diangkat, jangan ditutup ya. Cepat-cepat. Oke. Oke, benar. Oke, benar. Benar. Diangkat di atas ya, supaya terbaca. Oke. Lanjut, nomor 2. Apa dampak negatif dari perdagangan online bagi peserta didik? Oke, silakan diangkat jawabannya. Oke, diangkat. Oke. Benar. Oke. Sudah ya? Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana peserta didik dapat berkontribusi dalam perkembangan ekonomi digital? Oke, silakan diangkat. Oke, lanjut. Nomor 4. Oke, silakan diangkat jawabannya. Oke, benar, salah. Benar. Oke, benar, salah. Oke, lanjut. Oke, terakhir. Apa yang dimaksud dengan perdagangan elektronik? Oke, diangkat. Oke, benar. Oke. Benar, salah. Oke, lanjut. Oke, jadi sudah ya. Jadi kita sudah melakukan asesmen melalui kuisis. Nah, sekarang anak-anakku sekalian,
tadi sudah melakukan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Mungkin anak-anakku sekalian ada yang bisa memberikan refleksi, tapi refleksinya melalui Google Form. Jadi situ ada pertanyaan terkait pertanyaan untuk refleksi. Nah, silakan dibuka HP-nya, sudah saya kirimkan. Oke, silakan. Oke, sudah ya? Oke, baik, sudah masuk semua. Jadi baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, anak-anakku sekalian, jadi untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang literasi finansial. Jadi literasi finansial adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadi cukup sudah untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik, sebelum kita menutup, mungkin ada ketua kelas bisa menyiapkan dulu sekaligus berdoa yang akan dipimpin oleh peserta didik. Silakan. Mana ketua kelas? Oke, silakan ketua kelas. Mari salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Duduk kembali. Oke, sekian ya. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.